Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelina Anjik Nastiawan. Saya dari kelas 1A dengan NIM P13374374124. Saya dari jurusan Rekam Medis. Di sini saya akan membawakan hasil penelitian dari jurnal ini. Mari kita simak videonya. Saat ini, digitalisasi layanan kesehatan sedang berkembang pesat. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan, seperti transformasi digital di puskesmas. Sistem seperti Simpus digunakan untuk mempercepat pelayanan, tapi apakah benar-benar mempermudah tenaga kesehatan? Yang kedua, integrasi dengan BPJS dan Satu Sehat. Sejauh mana Simpus bisa terkoneksi dengan sistem nasional agar data pasien lebih terintegrasi? Yang ketiga, tantangan adopsi teknologi di Fasiankes. Tidak semua tenaga kesehatan terbiasa menggunakan sistem elektronik, dan ini bisa menjadi hambatan dalam operasional sehari-hari. Yang keempat, keamanan data pasien. Dengan sistem digital, bagaimana memastikan data pasien tetap aman dari kebocoran atau penyalahgunaan? Latar belakang. Puskesmas Wonomerto sudah menggunakan Simpus sejak tahun 2010. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien, tetapi ada beberapa kendala yang muncul, seperti belum semua sistem terhubung ke BPJS, sehingga tenaga kesehatan masih harus mencatat secara manual untuk beberapa pasien. Yang kedua, kesiapan tenaga kesehatan dalam menggunakan sistem ini masih bervariasi. Ada yang sudah terbiasa, tapi ada juga yang masih merasa kesulitan. Selanjutnya ada, jika sistem mengalami gangguan, pelayanan bisa terhambat, karena harus kembali ke metode manual yang lebih lambat. Untuk memahami sejauh mana Simpus diterima oleh tenaga kesehatan, peneliti ini menggunakan metode TAM atau Teknologi Acceptance Model. Selanjutnya, dampak penerapan Simpus bagi puskesmas. Yang pertama, pengelolaan data lebih rapi dan efisien. Lalu, pelaporan ke dinas kesehatan juga jadi lebih cepat. Tapi, kalau sistem error, pelayanan bisa terganggu. Selanjutnya ada bagi tenaga kesehatan, meringankan beban pencatatan manual, memudahkan akses data pasien. Lalu untuk kekurangannya, kalau tidak ada pelatihan yang cukup bisa menyulitkan tenaga kesehatan. Selanjutnya bagi masyarakat, kemudahannya adalah proses pendaftaran dan pemeriksaan lebih cepat, data pasien lebih terorganisir. Untuk kekurangannya sendiri, tetapi jika terjadi gangguan sistem, waktu tunggu bisa lebih lama. Analisis masalah. Dalam penelitian ini, ada 5 aspek utama yang dianalisis menggunakan metode TAM. Yang pertama, kegunaan yang dirasakan. Mayoritas tenaga kesehatan merasa Simpus membantu mempercepat pekerjaan mereka dengan skor rata-rata 3,36. Sistem ini dinilai cukup efektif dibandingkan pencatatan manual. Yang lanjut, kemudahan penggunaan skor rata-rata 3,19 menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa Simpus cukup mudah dipelajari, namun ada beberapa kendala teknis yang membuat pengguna perlu waktu untuk beradaptasi. Yang ketiga, sikap terhadap penggunaan teknologi. Dengan skor 3,29, tenaga kesehatan memiliki sikap positif terhadap penggunaan Simpus. Mereka menyadari manfaatnya dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, niat menggunakan Simpus secara rutin. Skor 3,16 menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memang berencana menggunakan sistem ini secara terus-menerus selama sistem berjalan dengan baik. Yang terakhir, penggunaan aktual skor 2,9 sedikit lebih rendah dibanding aspek lainnya. Artinya, meskipun sistem ini diterima, masih ada keterbatasan dalam penggunaannya secara maksimal, terutama karena kendala teknis. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Simpus memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi kerja di puskesmas, tetapi masih butuh beberapa perbaikan. Kaitan dengan regulasi, penerapan Simpus juga harus sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku, seperti Permenkes nomor 82 tahun 2013 yang berbunyi mengatur tentang sistem informasi manajemen rumah sakit yang bisa menjadi acuan untuk puskesmas. Kedua ada PP nomor 71 tahun 2019 menekankan keamanan data elektronik termasuk data pasien dalam Simpus. Lalu ada kebijakan transformasi digital kesehatan dari Kemenkes untuk mendorong integrasi sistem kesehatan berbasis digital. Jadi selain memperbaiki teknisnya, Simpus juga harus patuh terhadap regulasi yang berlaku. Rekomendasi atau saran. Yang pertama, optimalkan Simpus harus terintegrasi dengan sistem BPJS, lalu pelatihan tenaga kesehatan agar semua pengguna bisa mengoperasionalkan Simpus dengan baik. Lalu ada peningkatan infrastruktur IT, mengurangi resiko error dalam sistem. Lalu ada keamanan data pasien, harus sesuai regulasi agar terjamin keamanannya. Dan yang terakhir, evaluasi berkala. Sistem harus terus diperbaiki agar makin efektif. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan, Simpus diterima dengan baik oleh tenaga kesehatan. Masih ada tantangan teknis yang perlu diperbaiki.
Solusi terbaik, pelatihan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan regulasi. Itu tadi hasil penelitian tentang penerimaan Simpus di Puskesmas Wonomerto. Gimana menurut kalian? Kalau punya pendapat atau pertanyaan, tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton.